Masyarakat Betawi tergolong masyarakat rawa. Itu sebabnya mereka mengenal model rumah panggung. Masyarakat Betawi sebenarnya tinggal di habitat yang beragam dari pesisir hingga pedalaman. Bahkan sekarang telah tinggal di wilayah urban padat penduduk di tengah kota Jakarta. Sehingga rumah panggung bukan satu-satunya sistem rumah tradisionalnya. Arsitektur rumah Betawi juga mengenal rumah darat. Jadi memang ada variasi pola arsitektur rumah sesuai dengan rentang sebaran komunitas Betawi dari pesisir yang mencari nafkah sebagai nelayan hingga pedalaman yang bercocok tanam padi sawah. Contoh rumah panggung Betawi yang terkenal adalah rumah Si Pitung yang ada di Marunda, Jakarta Utara. Jenis rumah panggung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk rumah panggung didirikan oleh masyarakat Betawi untuk mengatasi banjir karena mereka mendirikan rumah di atas air atau di atas aliran sungai. Pada bagian rumah tersebut terdapat bala suji atau tangga rumah. Namun saat ini bala suji tidak lagi di rumah-rumah Betawi. Bala suji secara kiasan berarti kawasan penyejuk. Setelah melewati bala suji akan terdapat serambi depan atau amben yang biasanya digunakan untuk menerima tamu. Amben kadang dipagar pembatas atau langkan atau dibiarkan terbuka. Ruang tidurnya disebut pangkeng. Zaman dahulu pangkeng tidak diberi sekat, namun setelah mendapat pengaruh Belanda, rumah-rumah Betawi kemudian diberi ruang-ruang tidur. Dinding yang membatasi antara pangkeng dan amben disebut grade. Dinding ini terdiri dari 2 buah jendela dan pintu. Saya ini udah termasuk generasi yang keempat yang berada di lingkungan Marunda Pulau. Dulunya di sini dinamain Marunda Pulau karena ada rumah Si Pitung. Jadi kebanyakan pada nanya Marunda Si Pitung. Marunda Pulau nggak ada yang kenal. Dulu orang di sini di mana kalau saya punya orang tua meronde. Manggilnya meronde bukan Marunda, meronde. Soalnya katanya meronde si ini dulu orang dulu sini penduduk sini orangnya pada merendah gitu, pada merendah. Jadi meronde itu singkatannya merendah orang-orang dulunya gitu. Rumah yang dikenal dengan rumah panggung itu misalnya ya, memang karena melihat kondisi lingkungan atau keadaan. Zaman dulu itu, misal kata ketika saya masih kecil itu di tahun 70-an, itu masih banyak kawasan-kawasan sawah, hutan dan segala macamnya. Ada binatang buas, ada yang lain-lain lagi. Maka mendirikan rumah dengan cara membentuk konstruksi rumah panggung. Jadi rumah panggung itu bisa dengan model rumah kebaya, bisa dengan rumah model yang diinginkan. Tetapi prinsipnya rumah-rumah yang ada itu memang fungsinya untuk menjaga dari segala macam kemungkinan. Pokoknya dia aman lah. Dia mendirikan rumah sehingga dia menjadi aman. Arsitektur tradisi rumah Betawi itu ada 4 macam. Itu satu tipe gudang namanya, terus tipe kebaya, atau bapang, kemudian joglo, dan rumah panggung. Nah, baik tipe gudang maupun yang lainnya akan dipertanyakan untuk dijelaskan. Masyarakat Betawi ini merupakan hasil perbauran antar suku Nusantara ditambah unsur bangsa asing seperti India, Cina, Arab, Belanda, dan sebagainya. Nah, perbauran antar suku ini menimbulkan juga perbauran antar budaya, termasuk pengaruh mempengaruhi dalam hal arsitektur
sebagai contoh rumah tradisi Betawi di pinggir pantai biasanya berbentuk panggung tinggi, ya, sehingga tidak terganggu oleh air rob, seperti rumah yang dikenal dengan sebutan rumah Si Pitung di Marunda. Rumah tradisi Betawi, ruangan-ruangannya boleh dikata sama, baik itu berbentuk bapang, gudang, kabaya, joglo, gitu. Sama saja, pembagian ruangannya hampir sama, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan biasanya untuk peruntukan buat menerima tamu. Bagian pokok dari rumah tradisi Betawi disebut ruang dalam atau disebut ruang dalam. Nah, ini bagian pokok dari rumah tradisi Betawi. Di sana terdapat kamar tidur, pendaringan. Nah, yang disebut kamar tidur atau tempat tidur dan tempat makan. Yang disebut kamar tidur itu tidak selalu berdinding kanan kirinya. Kadang-kadang cukup hanya dengan satu dinding saja. Nah, di kamar dalam ini, bagian depan adalah kamar yang diperuntukkan bagi anak gadis si empunya rumah. Biasanya kamar depan itu berbatasan dengan ruang depan, hanya terhalang oleh jendela. Disinilah paling unik rumah tradisi Betawi itu, yaitu jendela yang menghubungkan bagian dalam dengan bagian depan. Jendela itu biasanya berupa kisi-kisi yang bisa digeser sehingga orang bisa berkomunikasi dari ruang dalam dengan ruang depan. Hal itu biasanya dimanfaatkan oleh si gadis yang punya rumah dengan pelancong zaman dulu. Gitu. Zaman sekarang sudah tidak perlu lagi pakai kisi-kisi. Ya. Nama jendela tipe demikian itu biasa disebut jendela bujang atau jendela intip. Saya kira inilah yang paling unik pada arsitektur tradisi Betawi.